Mengenai higher order thinking skill ya, HOTS itu ya. Ya, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan HOTS, HOTS ini sendiri saat anak beranjak dewasa ini kepake, terutama dalam life skills. Jadinya banyak tanya, Miss, katanya gitu. Waktunya nggak habis, jadi butuh lebih panjang jam pelajarannya. Di pandemi ini pemerintah tuh banyak sekali sudah menggelontorkan beberapa program untuk meningkatkan kemampuan digital literasi. Gentle Podcast Pendidikan, maju terus pendidikan Indonesia. Oke, selamat pagi Diana. Selamat pagi, Pak Andi. Ini kalau Diana kan kepala sekolah untuk PAUD, TK atau PAUD ya? TK ya? PAUD ya? PAUD ya. SD juga ya? SD enggak. SD enggak, tapi ngajar di SD. Saya punya anak 2 SD, 1 SD, 1 SMP sekarang. Plus saya biasanya memberikan training juga untuk penggunaan materi mengajar untuk guru-guru. Nah, biasanya ada juga guru SD atau guru SMP. Iya, oke. Berarti kita bincang-bincang masalah PAUD TK, SD ya. Iya. Soalnya narasumber untuk podcast pendidikan beragam, mulai TK sampai dosen nanti. Menarik. Kita bincang-bincangnya masalah TK sama SD aja dulu. Nah, kemarin waktu saya lagi searching masalah pendidikan di Twitter itu ya, ada satu hal yang menarik. Ada satu komen yang kemudian ditimpali teman-temannya dan orang-orang di sosmed itu begini. Mengenai higher order thinking skill ya, HOTS itu ya. Dia tuh ngomong, dia kan udah mahasiswa yang nge-tweet ini. Dia tuh ngomong harusnya anak SD, SMP, SMA itu sudah diajari cara presentasi, cara untuk belajar HOTS itu ya, higher order thinking skill. Jadi ketika kuliah nggak keteteran. Kemudian banyak yang nimpali kan, loh, saya SD nggak diajari tuh HOTS apa yang banyak yang nggak ngeh gitu loh. Nah, ini karena Diana kan lokasinya di Jakarta, otomatis kalau menurut saya pendidikan di Jakarta paling maju ya se-Indonesia. Mungkin bisa di-share-kan apakah di TK, SD itu pendidikan di Jakarta sudah, ini kan cerita swasta ya, bukan negeri ya. Apakah TK, SD di Jakarta sudah cukup maju untuk mengajarkan HOTS mulai dini? Ya, silakan Bu Diana. Oke. Nah, sebenarnya higher order thinking skills ini sudah diajarkan di TK loh, di PAUD itu ya. Itu bukan dalam form bentuknya a lot of tests atau a lot of task atau banyaknya dengan tes atau task atau tugas-tugas, tapi simple thing aja, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan HOTS ini sendiri saat anak beranjak dewasa ini kepake, terutama dalam life skills. Saya runtut balik dulu kepada new fresh graduates lah ya, untuk fresh graduates yang baru lulus dan mereka memasuki dunia kerja. Banyak sekali fresh graduates yang merasa timpang banget dengan keadaan dan realita saat mereka belajar di lapangan. Itu jauh sekali gitu. Jadi ekspektasinya, mereka juga punya ekspektasi sendiri. Dari sisi kita pencari kerja juga memiliki ekspektasi yang cukup jauh gitu ya dari pemikirannya kita. Kadang nggak nyambung ya. Gitu. Nah, a very simple thing sih sebenarnya gitu. Tapi tiap company juga saya rasa punya masalah yang sama, tapi mungkin di berbeda layer atau masalah gitu ya. Nah, cuma memang disinilah titik di mana anak-anak itu saat mereka sekolah, memang mereka jarang sekali diberikan kemampuan atau diasah di higher order thinking skills ini. Karena di sekolah di Indonesia, kita masih merunut dengan kebijakan yang adalah scoring, academic excellence. Itu aja gitu. Berapa nilai IPK-nya? Oh, berarti nilai IPK tinggi, dia anak yang pintar,
dia bisa sukses gitu. Gambarannya adalah seperti itu. Tapi ternyata realitanya tidak seperti itu. Tidak selalu anak-anak yang dengan scoring baik saat mereka masuk ke realita dunia pekerjaan atau kehidupan setelah mahasiswa atau S1, S2 gitu ya, mereka ternyata bisa successful gitu. Nah, dirunut lagi banyak sekali hal-hal yang ternyata missing di situ di kurikulum. Iya, Nah, iya, makanya betul. kalau ditanya higher order thinking skill itu harusnya diajarkan dari usia muda. Misalnya kayak tadi contohnya presentasi ya. Iya, Betul ya, presentasi kan. betul. Ngomong sama publik gitu. Kan masih banyak yang setelah lulus gitu ya masih malu atau nggak punya kemampuan itu. Atau very simple thing lah untuk bagaimana cara punya manner berbicara dengan atasan. Itu kan juga sebenarnya manner yang harus bisa ditahu gitu. Bagaimana kemampuan beradaptasi, memiliki empati, dan bagaimana juga menempatkan diri saat mereka bekerja. Nah, itu yang memang sebenarnya bisa dilatih. Dan higher order thinking skills itu bukan hanya perihal soal presentations aja, tapi sebenarnya di banyak hal. Bagaimana dia memiliki problem solving skills, critical thinking skills. Jadi kalau ada satu masalah dalam pekerjaan, tidak yang langsung ketok-ketok datang, tolong bantu kayak gitu. Intinya adalah bagaimana anak-anak mereka itu bisa punya kemampuan dan berani untuk mencoba sesuatu. Nah, kalau dirunut lagi mundur, SMA, SMP, lalu mundur lagi ke SD, ini harusnya diajarin di dunia TK. Tapi emang bisa anak-anak TK diajarin? Bisa. Justru anak-anak TK ini adalah foundation yang penting banget nih buat diajarin. Anak-anak TK ini punya sebenarnya yang namanya keinginan untuk being themselves, pengen jadi center of attention. Karena anak-anak usia PAUD ini adalah anak-anak di mana mereka masih developing dan mereka taunya kalau saya melakukan sesuatu dapat attention, it makes me happy. Itu membuat saya senang, gitu kan. Pernah kan tahu ya ada anak yang Ya, ya, biasanya betul. usia 2 tahun jatuhin barang, terus diomelin mamanya. Dia malah senang dijatuhin terus. Nah, itu kan sebenarnya memang ada egocentrismnya mereka di situ. Sehingga anak-anak usia ini gampang banget kalau diajarin untuk presentation, untuk speak in public, untuk dikasih tahu gimana caranya. Tapi seperti tadi saya katakan, higher order thinking skill itu bukan hanya soal presentation, tapi juga bagaimana mereka bisa memecahkan masalah untuk hal-hal yang mereka pelajari. Misalnya contohnya nih, saya sering banget tuh yang ngedapetin anak-anak tuh belajar binatang-binatang langka, gitu misalnya. Itu berdasarkan hafalan loh. Padahal kan beda-beda ya. Sekarang setiap zamannya saya, binatang langkanya dengan yang sekarang tuh beda, saya yakin gitu. Dan itu nggak selalu sama di setiap negara gitu. Tapi udah hafalan. Coba sebutkan binatang langka. Yang mereka sebut kayaknya udah based on memorization, hafalan aja gitu. Padahal harusnya mereka memiliki kemampuan untuk mencari tahu, mengidentifikasi, cari tahu apa nih yang saat ini lagi langka di misalnya di Indonesia, di Amerika apa binatang langkanya, atau misalnya di untuk benua lain apa nih yang langka binatangnya. Nah dari sana mereka mengidentifikasi, mereka bisa mengolah data itu. Data-data itu, oh ternyata binatang-binatang yang tubuhnya besar dan kemampuan beradaptasinya kecil, geraknya lambat, itu yang menjadikan mereka sulit sehingga akhirnya jadi langka gitu. Nah akhirnya mereka dari mengolah, mereka dapat kesimpulan dan mereka bisa speak out, present. Gitu. Jadi jangan sampai mereka bisa, banyak juga nih yang bisa presentasi, tapi presentasinya pepesan kosong. Kebanyakan kita hanya diajar menghafal ya. Ya kan, dari kecil itu banyak menghafal, tapi nggak pernah diajar menganalisa. Sedikit sekali lah. Mungkin SMA aja masih jarang mungkin ya. Enggak, SMA kita juga jarang kan. Betul, zaman kita sih memang ini tidak ada gitu. Tapi ini sebenarnya higher order thinking skill ini ada loh di kurikulum dari 2013. Jadi di buku tematik atau ya di buku tematik anak saya di SD saya lihat ini ada pertanyaan HOTS gitu. Tapi banyak sekali sekolah-sekolah yang ternyata mereka skip bagian itu, nggak dibawa diskusi lebih lanjut. Menurut mereka itu makan waktu banyak sekali. Oh iya benar-benar. Jadinya banyak tanya, Miss, katanya gitu. Waktunya nggak habis, jadi butuh lebih panjang jam pelajarannya.
Gurunya juga mungkin diburu waktu ya. Iya, nah ada target karena setiap mungkin saya rasa juga ya sekolah-sekolah mungkin punya target dengan yang tadi balik lagi ke academic score. Iya, ya benar-benar. Makanya saya ingin tahu juga. Ini kan nanti kita podcast pendidikan ini dari seluruh Indonesia gitu ya. Minggu depan saya mau wawancarain dari Kalimantan dan Banyuwangi. Makanya saya ingin compare gitu loh. Yang di Jakarta udah sampai mana, ya kan? Yang di Jakarta udah semaju apa gitu. Kalau untuk TK dan SD. Kebetulan yang di Kalimantan dan di Banyuwangi itu juga SD. Nanti yang untuk podcast berikutnya ya. Makanya mungkin bisa compare sedikit lah. Kalau di Jakarta sudah sampai mana, Diana? Sudah cukup maju? Di Jakarta kalau misalnya dikatakan kita lihat dari kulit luarnya ya, misalnya kita lihat dari kulit luarnya, semua akan mengatakan bahwa pendidikan di Jakarta maju. Ya saya bisa katakan seperti itu ya, karena memang di sini ada marketnya gitulah ya, sehingga akhirnya semua berlomba-lomba untuk menaikkan kualitas namanya kurikulumnya mereka sendiri gitu. Sehingga memang di beberapa kurikulum yang internasional, mereka memang sudah punya yang namanya higher order thinking skills ini. Tuh. Tapi saya juga nggak mau mengecilkan guru-guru mengatakan bahwa saya guru biasa nih di guru swasta yang bukan international school atau saya cuma sekolah negeri. Kurikulum kita tuh ada kok Bapak Ibu gitu. Kita ada kok higher order thinking skills dan critical thinking skills itu sendiri gitu. Nah, sekarang balik lagi kepada bagaimana kita apakah kita mau ya memasukkan poin itu di rancangan pembelajaran kita atau RPP. Memang itu memakan waktu karena banyak sekali diskusi. Makanya perubahan cara mengajar itu penting sekali. Guru jangan berdiri di depan dan jadikan kelas itu sebagai ruangan teacher center. Harusnya kita balik student center. Kita balikin diskusi itu di depan. Baru kita bawa itu kepada informasi yang mau kita bagikan, lalu baru kita masuk ke dalam misalnya ada tes-tes formatif atau sumatif. Gitu. Jadi kalau ditanya ada pasti. Cuman masalahnya ya kadang ini kalau student center, ini cerita student center ya. Gimana kalau malah itu jadi hukuman gitu. Anaknya yang menerangkan di depan itu sebagai hukuman kan nggak enak juga ya. Nah itu juga sebaiknya jangan ya, makanya dibiasakan gitu. Kan sering tuh ya. Anak yang misalnya rame, nggak bisa diem, ayo terangin di depan ya. Itu kan bukan higher order thinking skill, itu hukuman itu. Betul, itu memang cara menyampaikannya juga mesti beda. Memang benar-benar harus ada perombakan dan transformasi sih dari di kurikulum dan dunia pendidikan kita, terutama mindset guru kita ya. Apalagi mungkin kita yang produk lama, saya sendiri juga produk lama gitu. Tapi saya menyadari bahwa waktu saya zamannya sekolah, saya tidak bahagia gitu, tidak bahagia dalam kutipan saya merasa terpaksa belajar gitu. Tapi sejatinya saya senang belajar gitu. Nah, gimana nih apa yang salah? Oh, kayaknya ada yang salah waktu dulu nih sehingga menciptakan saya yang seperti ini. Nah, itu unconscious feelings itu harus hilang dulu dari seorang guru. Jadi let it go dulu nih yang masa lalu sehingga kita bisa buka mindset baru dan mau masuk ke misalnya ada training baru, ada pelatihan-pelatihan baru. Karena kan sekarang lagi banyak ya pelatihan-pelatihan untuk Merdeka Belajar di mana itu merombak sekali tuh paradigma lama, masuk lagi ke dalam pemikiran-pemikiran baru bahwa murid adalah anak-anak adalah ciptaan yang unik dan mereka berbeda, sehingga bagaimana kita bisa membuat pembelajaran yang diferensiasi gitu loh untuk mereka. Bu Diana masih relevan lah pendidikannya. Kalau saya, nah itu udah bisa dikatakan purba ya. Udah nggak relevan kalau saya. Kalau Bu Diana masih relevan ya. Kemudian untuk ini, tadi kan udah kita bincang-bincang gurunya bagaimana harus ikut selalu mengaktualisasi diri gitu. Kalau sarana prasarana berpengaruh nggak? Pasti ya. Penunjangnya pasti ya. Oh iya, betul. Saya pernah ini cerita ekstrim dulu ya, yang ekstrim dulu ya. Yang benar-benar ekstrim sarana prasarannya oke. Kemudian yang sarana prasarannya benar-benar minim. Saya pernah ke dua sekolah yang seperti itu. Yang satu
istilahnya international school, kurikulumnya internasional, guru-gurunya juga banyak native speaker dan lain-lain, bayar SPP-nya pakai dolar dan lain-lain. Saya juga pernah ke sekolah yang benar-benar minim, yang hanya mengandalkan donasi dan letaknya di pinggir kali. Jadi benar-benar di pinggir kali sekolahnya. Dan sebagian tembok sekolahnya sudah runtuh dan lain-lainnya. Cuman yang saya ingin tanyakan ke Bu Diana gini, sarana dan prasarana memang berpengaruh. Tapi apakah cara penyampaian materi dari gurunya lebih pengaruh atau enggak ya? Kan native speaker itu kalau saya ngomong cocoknya hanya di pendidikan bahasa. Ya kan, kalau untuk apa sih istilahnya? Pendidikan akademis, native speaker or not itu kan sama sebenarnya. Iya kan, bahkan untuk sekolah-sekolah yang pakai bilingual language, yang istilahnya satu bahasa Inggris, Mandarin, dan Indonesia, itu tetap aja penyampaian guru, cara penyampaian, cara mengajaran jauh lebih penting daripada istilahnya sarana prasarana. Karena saya juga menyadari, saya belajar di kota kecil, SD, SMP, SMA, kuliah di kota besar ya. Tapi ketika pindah dari SMA ke universitas tidak mengalami banyak masalah sih. Karena meskipun SD, SMP, SMA di kota kecil juga guru-guru saya akui lumayan jago dalam mengajar. Sarana prasarana nggak terlalu penting kalau menurut saya ya. Makanya saya ingin tahu pendapat dari Diana gimana. Kalau menurut saya sih yang paling penting itu gurunya. Jadi memang tenaga pendidik atau guru adalah yang memegang kontrol kendali. Saat ini kita punya jutaan guru ya. Data-data mungkin terakhir ini kan kita semua diminta untuk mengisi Dapodik gitu ya. Jadi ketahuan ada berapa data guru gitu. Di tempat saya sendiri di Jakarta Utara, kecamatan yang di tempat saya bernaung ini ada sekitar ratusan sekolah PAUD gitu ya, di kecamatan doang gitu, ratusan. Tapi masih banyak guru-guru pendidik yang memang masih belum memiliki kemampuan untuk mengajar. Nah, sehingga akhirnya itu yang menyebabkan yang namanya terjadi ketimpangan. Dan ini terlihat sekali saat pandemi terjadi. Ya, waktu pandemi terjadi, sekolah di Jakarta kebanyakan tutup dan harus online. Saya nggak tahu nih, kalau di Malang mungkin boleh buka ya. Kita tuh 2 tahun kayaknya hampir susah banget dan online terus gitu. Nah, disinilah kita merasa kesulitan. Ya, tidak hanya di Jakarta berarti ya, semua ya. Soalnya kan biasa tatap muka, pembelajaran tatap muka, tiba-tiba sekarang online. Dan kesulitannya kalau online biasanya gurunya nggak bisa memantau muridnya 100% ya kan? Kan hanya kelihatan di layar kecil-kecil. Iya, betul. Dan sekarang pinter-pinter Diana. Mereka bisa membuka beberapa iya, betul Windows. Sekali. Pinter-pinter banget. Beberapa Windows, jadi untuk Zoom dan lain-lain nggak terlalu ini. Istilahnya nggak terlalu dilihat lah sama mereka. Iya, itu memang deritanya kemarin dah tuh yang pas pandemi gitu ya. Nah, jadi guru tuh pemegang peranan penting. Makanya kalau ditanya native speaker, lokal gitu ya, kita orang Indonesia, kenapa sih kita nggak meng-appreciate guru-guru lokal? Gitu. Menyadari bahwa perbedaan bahasa mungkin, tapi sekarang nggak juga, banyak kita bisa kok improve mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris kita gitu ya. Perbedaan bahasa mungkin sekarang ya, ini cerita sekarang ya, bukan zaman saya dulu. Sekarang pun juga banyak guru-guru lokal yang bahasanya bagus. Betul, ya baik bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Korea pun sekarang nggak banyak ya. Iya, jadi memang kemampuan bahasa sekarang saya rasa kita bisa lah disandingkan dengan para guru-guru dari luar, expatriate teachers gitu ya. Nah, jadi guru itu adalah pemegang peranan penting. Sekolah bagus, gedungnya baik, besar, punya banyak lapangan, tapi gurunya tidak punya passionate gitu ya, nggak ada passion.
di ngajar, ya percuma gitu. Dia Ngajarnya juga pokoknya sesuai kurikulum aja udah. iya, dia tenggo pasti dia Iya. tenggo tuh udah pasti. Terus ngerjain juga, oh dari buku buka halaman ini udah dibikin aja jadi RPP. Terus nggak ada memasukkan aptitude atau skills karena menurut dia buat apa? Menurut saya cuma ngajar ini. Istilahnya textbook banget gitu ya. Iya gitu. Nah, jadi kalau ditanya sarana prasarana penting nggak? Ya, itu harusnya jadi porsi setelahnya. Jadi harusnya ada porsi setelahnya. Memang sarana prasarana itu akan membantu menunjang saat kita mengajar, gitu ya. Ya, Tapi itu setuju. bukan jadi poin utama Setuju bahwa banget. sekolah atau pendidikan itu akan baik. Tidak bisa dipungkiri juga loh, banyak sekolah-sekolah yang tidak prasarannya tidak memungkinkan, tapi bisa melahirkan murid-murid yang luar biasa hasilnya gitu. Ada gitu. Nah, ini balik lagi ke pemegang kuncinya si guru. Banyak teman-teman saya itu yang istilahnya setelah kuliah meneruskan S2. S2 beasiswa dapat di luar negeri gitu ya. Lumayan kok kemampuannya meskipun SD, SMP, SMA kota kecil ya. Bukan hanya dari kota Malang, kota-kota yang lain maksud. Itu kalau ini cerita di Jakarta dulu ya. Nanti yang di daerah menyusul. Kalau menurut Diana yang masalah pendidikan di Jakarta yang sangat-sangat kelihatan gitu untuk SD sama TK itu apa ya? Masalah pendidikannya. Saat ini sih saya yang melihat ini kekurangannya adalah karakter ya, pendidikan karakter. Itu seperti ditinggalkan banget nih saat ini. Banyak sekali sekolah-sekolah yang mengejar yaitu tadi ya akademisi, gitu, academic score. Jadi sehingga akhirnya mereka harusnya kan sekolah itu mementingkan 3 hal, attitude, skill, sama knowledge gitu. Tapi ternyata yang jadi digodong-godong terus dan memang di-push terus di dalam sekolah-sekolah itu adalah knowledge-nya doang. Sehingga mereka nggak tahu cara pakai knowledge-nya ini saat mereka berada di dunia luar gitu. Misalnya contoh ya, bagaimana menjaga lingkungan supaya save the earth misalnya gitu. Secara teori pinter, tapi saat di dunia nyata sampah non organik dan organik misahin aja belum bisa gitu kan. Padahal itu kan penting banget gitu. Itu skill lo bisa kepake gitu kan. Attitude, gimana caranya kita bisa tahu buang sampah tuh di mana, habis selesai makan diberesin. Yang kayak gitu itu tuh kurang banget di ya saya sih lihatnya saat ini di sekeliling ya. Itu banyak banget kurang. Gitu. Untuk TK apakah juga mengejar akademis ya? Kan mereka belum dibebani akademik score mestinya ya. Saya nggak tahu ya gimana. Gimana kalau di TK? Nah, jujur sekarang ini untuk masuk SD itu demand-nya cukup berat gitu ya, cukup gitu. Karena nanti mereka akan ada yang namanya di tes baca, tes tulis, itu ada loh gitu. Ada tes baca, tes tulis, terus ada interview. Kita sendiri di TK sebenarnya tidak ada yang namanya scoring, tidak ada namanya skor. Kita juga nggak ada ulangan. PR kita nggak pernah ada. Ini di tempat saya ya. Tapi saya tahu di tempat lain ada yang melakukan itu TK. Ada ulangan tiap minggu, ada PR itu ada. Saya rasa ini semua balik lagi gara-gara demand. Orang tua khawatir, nanti anak saya kalau nggak bisa diterima masuk SD gimana? Sehingga akhirnya sekolah TK mulai deh nambahin beban akademis di sekolah-sekolah TK. Padahal untuk kurikulum Merdeka udah lebih sederhana ya. Enggak, istilahnya nggak terlalu demanding kalau saya ngomong. Banget. Nah, cuma pada kenyataannya kurikulum TK dan SD itu tidak seimbang. Di buku SD, anak-anak kelas 1 itu bukunya sudah banyak sekali tulisan-tulisan dan bacaan yang harus anak-anak ampuh dan bisa mengerti. Gitu. Nah, itu mungkin adalah PR sih, dan saya yakin selalu adalah gap yang ada. Udah puluhan tahun kayak gini nih gapnya. Jadi dari TK tuh harusnya sepertinya ada satu level lagi deh sebelum mereka tuh ke SD gitu. Karena anak-anak yang masuk SD itu diharapkan udah bisa baca tulis. Guru SD juga taunya udah bisa baca tulis anaknya, harus diterima.
kalau boleh sharing dikit ya. Heeh. Ini cerita zaman saya dulu ya, zaman purba itu. Itu saya masih ingat sekali. Saya baru diajar huruf. Ini bukan diajar ya, dikenalkan. Huruf A sampai Z dan angka 1 sampai 10 itu adalah seminggu sebelum saya lulus TK. Jadi dikasih buku mengenal huruf, mengenal angka, dikasih buku. Bukunya pun banyak gambarnya dan kita cuma disuruh mewarna angka, mewarna huruf. Tapi tentu saja ini nggak bisa dibandingkan ya. Kalau zamannya Diana dulu ketika TK menuju SD, apakah sudah diajar angka, diajar huruf, diajar membaca? Seingat saya sih ada angka, huruf ada, tapi membaca itu lebih banyak di kelas 1 SD. Oh iya ya, berarti masih belum demanding seperti itu ya. Kira-kira mulai tahun berapa ya seperti itu ya? 2000? Saya juga bingung nih seperti itu. Karena soalnya kan kalau pergeseran pelan-pelan tuh kita pasti nggak sadar ya kan? Ya kan bener kan? Kalau pergeserannya ekstrim, titiknya bisa ditentukan. Oh, mulai tahun sekian nih, banyak yang minta. Loh, ini pergeserannya pelan-pelan dari tahun ke tahun ke tahun gitu. Akhirnya itu jadi suatu norma bahwa anak masuk SD sudah bisa baca tulis. Sehingga kita pun saat penilik datang, pengawas datang, kita selalu diingatkan, tidak boleh mengajarkan baca tulis, tidak boleh mengajarkan baca tulis. Oke, gitu. Tapi saat masuk SD, dia dites anaknya, bisa baca tulis atau enggak. Saya sampaikan juga kepada pengawas bahwa inilah adalah kenyataan realita. Pengawas bilang, sesuaikan saja dengan apa yang ada di kurikulum. Ya sudah, baiklah. Makanya, dulu ingat saya waktu saya masuk SD nggak ada tuh tes baca tulis. Nah, harusnya memang sebaiknya tidak ada ya. Tapi ya balik lagi. Ini balik lagi dengan masalah-masalahnya di Indonesia ini yang cukup memang rumit gitu. Saya pernah loh visit ke Australia gitu ya, ke tempat keponakan saya yang studi di sana, memang tinggal di sana dan sekolah di sana. Kebetulan anaknya seusia dengan anak saya, jadi sama-sama waktu itu mereka tuh TK. Mereka tuh belum diajarin baca. Jadi mereka writing, menulis memang ada, tapi simple aja. ABC dia tahu, dia bisa tulis, tapi belum sampai serapi. Kalau dibandingin dengan ini orang Indonesia, dibandingin anak saya dengan keponakan saya ini, anak saya tuh jauh lebih pintar. Pintar banget. Dia udah bisa tulis dengan satu cerita, di satu lembar itu dia bisa bikin karangan cerita gitu. Menulis angka tambah-tambahan, kurang-kurangan dia bisa gitu. Tapi jika di-compare kemampuan keberanian, speaking skill, communication, emosional, emang berbeda. Gitu. Jadi menarik ya. Makanya berarti tiap sekolah juga punya penekanan berbeda ya. Iya, saya yakin ini balik lagi kepada kebijakan di negaranya masing-masing. Kalau di negara lain kayak Singapura, Australia, mereka memang taat dan berada di bawah naungan MOE-nya, ya, Ministry of Education. Sedangkan kita di sini nih boleh belok ke kiri, boleh belok ke kanan, kanan lagi juga boleh, kanan lurus boleh. Jadi kurikulumnya tuh boleh lah ke kiri, beda-beda dikit gitu. Nggak ada standarisasi. Aduh. Jadinya kasihan banget sama anak-anak yang akhirnya mereka tuh saat pindah-pindah sekolah, beda kurikulum, adaptasinya ya. Nggak seragam istilahnya ya. Iya. Tapi kalau, ya ini loh, masalahnya di situ tadi, kembali lagi ke bagaimana anak supaya nggak selalu menghafal, ya kan? Punya pendidikan karakter yang baik, punya attitude yang baik. Diana, beberapa hari yang lalu saya kan sempat podcast juga, tapi dengan guru SMP yang di Malang ya. Dia juga ngomong, di tempat dia itu banyak masalah sebenarnya, tapi nggak dianggap masalah. Contohnya belajar mengantri. Ya kan di sini TKSD kan mungkin nggak terlalu ditekankan itu. Belajar mengantri aja. Waktu istirahat, keluar, beli makan, beli jajan di kantin, itu masih rebutan. Kemudian buang sampah juga, ya kan. Padahal tempat sampahnya cuma berapa meter, tapi nggak mau. Pokoknya dilempar aja udah.
Dan ketika dia mengangkat itu di forum rapat guru, guru-guru yang lain juga merasa itu bukan masalah gitu loh, nggak terlalu masalah. Ya kan, padahal itu penting kalau menurut saya. Anak sejak dini diajarkan sampah, membuang sampah itu harus di sini. Kemudian mengantri ini sebenarnya, aduh, ini istilahnya kan dasar banget dan basic banget gitu loh. Iya. Tapi kan di sini nggak pernah diajarkan, baik di sekolah maupun di lingkungan mungkin ya. Jadinya terbawa sampai dewasa. Ya kan, Diana kalau ke Singapura, apalagi Jepang ya. Jepang Tertib ya. kalau sempat nerombol antrian ya tahu sendiri lah gimana. Kalau di Singapura juga kan, nerombol antrian taksi aja mungkin udah dimarahin orang sebarisan itu. Australia juga ya kan, Australia juga antrian diajarkan mulai kecil. Nah kalau menurut Diana ini harusnya itu ada di kurikulum apa enggak sih? Basic attitude, ya kan, basic skill gitu loh. Perlu nggak masuk itu? Ada. Kan tadi saya udah bilang di kurikulum itu pasti ada yang namanya tadi knowledge, skill, sama KSA itu pasti selalu ada gitu. Dan setahu saya ya kurikulum Indonesia dan beberapa kurikulum di luar juga menggunakan belum taksonomi gitu. Dan mereka memang menggunakan lingkaran itu sendiri untuk anak-anak nggak cuma ngafal tapi bisa aplikasiin ke dalam kegiatan mereka sehari-hari gitu. Tapi kan balik lagi drivernya mau nggak? Karena banyak mereka mikir ini mah masalah kecil, selalu bilangnya gitu kan. Nggak terlalu penting gitu ya. Iya, karena ya itu balik lagi kita tuh sebenarnya ketinggalan banget loh. Kurikulum kita tuh kurikulumnya era industrial banget yang zaman dulu kan memang kita butuh ya kemampuan skills yang sama. Skills yang sama tuh karena dulu kita masih dijajah, terus habis itu kita butuh kemajuan gitu. Maka sehingga akhirnya education-nya masuk. Nah, zaman dulu kolonial kita tuh diajarin yang sama supaya semua pas dilahirkan generasinya sama, punya kemampuan yang sama. Sehingga akhirnya penilaiannya nanti kita bisa naik tingkat ya. Maaf, kalau dulu kan kita ada kastanya, sehingga akhirnya kita bisa naik tingkat, yang namanya terdidik gitu. Nah sekarang tuh kita masih ngikutin yang zaman dulu, yang masih di zaman tahun 1950. Sedangkan negara lain tuh udah maju, udah beda banget kurikulumnya, kita masih di situ aja, masih testing, standardized testing gitu. Sehingga kalau dilihat-lihat kurikulum kita akhirnya bukan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate kurikulum itu nggak ada di kamus kita kayaknya. Iya, setuju benar. Jadi yang mestinya seragam itu adalah kemampuan pendidiknya harusnya ya. Betul. Bukan anaknya ya. Kalau kita kan kebalik ya. Berusaha menyeragamkan anaknya. Jadi anaknya diseragamkan, pendidiknya enggak. Ya kan ini kebalik. Harusnya kemampuan pendidiknya seragam, istilahnya lumayan lah. Ini meskipun levelnya nggak sampai advance ya minimal nggak novice banget gitu kan. Itu kelihatannya nggak belum sampai ke situ ya, tapi ya itu seperti saya ngomong tadi ya, karena Indonesia geografisnya besar, antara kota satu dengan kota lain mungkin nggak imbang ya. Jakarta sama Surabaya mungkin masih bisa dibandingkan. Tapi kalau Jakarta dengan kota-kota kecil kan, apalagi yang di pelosok, pasti kemampuan pendidiknya jomplang ya. Iya, itu salah satu PR juga sih di Indonesia gitu ya. Tapi saya cukup apresiasi sih, maksudnya dengan pandemi ini saya bisa cerita sedikit ya. Jadi di pandemi ini pemerintah tuh banyak sekali sudah menggelontorkan beberapa program untuk meningkatkan kemampuan digital literasinya guru-guru. Itu bagaimana pemerintah akhirnya menyiapkan akun belajar.id yang memang itu adalah Google Workspace for Education dan itu for free, gratis gitu. Itu pun udah ada pelatihannya juga. Jadi guru-guru kalau memang mau meningkatkan skill bisa ikutan ke sana. Bisa naik level juga nanti mereka bisa jadi trainer gitu ya. Itu pun diberikan free loh oleh pemerintah dan itu merata sampai seluruh Indonesia gitu. Dan antusiasmenya baik banget sampai sekali batch itu bisa 700-an. Nah, kebetulan saya adalah salah satu trainer di Google gitu. Jadi saya biasanya bisa ketemu atau lihat-lihat guru-guru yang antusiasme dari daerah ini luar biasa. Mereka malah lebih giat banget gitu loh. Nah, tapi saya harus juga ceritain nih. Ada beberapa yang pemerintah juga ada memberikan bantuan yang namanya Google Chromebook. Nggak tahu nih di sana masuk apa enggak. Saya yakin masuk sih, karena di sebuah Indonesia masuk gitu. Cuma kemarin itu saya baru training satu batch,
Pak Andi, ternyata Google Chromebook-nya tuh ditaruh di gudang. Iya, benar-benar. Aduh. Jadi kita pagi ini sudah berbincang masalah HOTS, masalah pendidikan, masalah kemampuan guru, sarana prasarana. Harapannya nanti ke depannya bisa dievaluasi lah oleh pendidik dan pemerhati pendidikan. Tujuannya kita bikin podcast itu sih. Soalnya ketika saya searching di YouTube ya, yang membahas tentang pendidikan itu jarang banget. View-nya juga dikit banget ya kan. Orang-orang kelihatannya maunya yang entertain aja terus. Bahkan untuk podcastnya sekolah-sekolah ya, itu yang dibahas bukan masalah pendidikan, tapi masalah siswa berprestasi di sekolahnya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga. Kalau menurut saya juga nggak masalah ya. Cuman kenapa kok tidak membahas tentang pendidikannya juga gitu? Jadi kalau ini kita lagi ngumpulin narasumber pendidik, pemerhati pendidikan, pelaku pendidikan tuh kita kumpulin semua. Dan memang itu harus nih terus ditambah-tambahkan agar ya tadi itu transformasi di para gurunya ya. Iya benar. Makanya saya senang sekali bisa bincang-bincang dengan berbagai macam kalangan dari berbagai lokasi supaya ngerti lah, oh ini loh ngehnya di sini, masalahnya di sini. Makanya senang sekali pagi ini bisa bincang-bincang dengan Diana. Mungkin untuk beberapa waktu ke depan bisa bincang-bincang lagi dengan topik yang lebih update. Terima kasih banyak ya Diana ya. Sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan podcast Gentle Goose. Jangan lupa like, share, dan subscribe.